Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Zulkifli dengan NIM 21010114140140155 akan mempresentasikan tugas rekayasa nilai atau studi value engineering untuk proposal nomor 9 dengan judul Truth Delta Facility Project. Latar belakang dari True Data Facility Project merupakan yang berfokus pada pembangunan alternatif kanal periferal. Project ini merupakan sebagai solusi untuk melewati Sacramento dan delta sungai Sonjuaquin untuk mengirimkan air dari sungai Sacramento yang lebih efektif ke delta selatan. Nah, ini dapat dilihat nih potongan melintang pada project ini. Selanjutnya yaitu untuk lokasi TDF ini proyek ini terletak di mana inlet yang terletak di Sungai Sacramento dekat Hood dan outletnya terletak di Fork Sungai Mokelumne. Sebagaimana dijelaskan pada lokasi tersebut nih dapat dilihat tampak atas pada project Truth Delta Facility-nya. Nah, ini juga untuk project Truth Delta Facility-nya. Selanjutnya komponen utama dari True Delta Facility yaitu satu fasilitas intake, kedua struktur outlet, ketiga kanal, keempat pembangunan sipon, selanjutnya jembatan, dan terakhir data slope enlargement. Untuk biaya perkiraan biayanya sendiri yaitu dengan total sebesar 360 juta dolar. Nah, ini fokus permasalahan studinya menentukan kelayakan teknis proyek, memberikan rekomendasi penyelarasan yang sesuai, memberikan kriteria yang sesuai untuk desain dan konstruksi pembangunan kanal TDF, memberikan kriteria yang sesuai untuk operasional kegiatan kanal TDF. Nah, ini untuk tim-tim yang terlibat terdapat dari tim yang berperan di bagian lingkungan, bagian penangkapan ikan, bagian hidrolika, dan cost estimator, dan bagian pemompaan. Untuk metodenya sendiri terdiri dari 3 tahapan yaitu pra-workshop, workshop, dan pasca-workshop. Nah, ini dapat dilihat diagram metode yang dilakukannya. Selanjutnya, proposal ini menjadi 3 divisi yaitu divisi convey flow, divisi divert flow, dan divisi general atau umum. Nah, ini untuk proposal yang pertama dengan kode CF04, deskripsinya mengurangi jejak pengangkutan air dan memperpendek alinyemen keuntungannya yaitu menghilangkan pemutusan air, fasilitas pertanian dan operasi New Hope Track, mengurangi biaya konstruksi, memperkecil dampak lingkungan, memperbaiki infrastruktur rompi di sepanjang koridor kanal, menghilangkan kebutuhan untuk mengatasi kendala yang parah di McCormack Williamson Track. Nah, ini untuk perkiraan biayanya sendiri dengan total biayanya 358 juta dolar. Nah, ini untuk value improvement report-nya yaitu untuk function-nya hanya di maintain dan resource-nya sendiri pengeluarannya terjadi pengurangan. Nah, ini untuk pesannya yaitu alihkan di HUD, buka saluran ke rawa Snowcrest di McCormick Williamson Track dengan pengurangan jejak pengangkutan. Nah, selanjutnya proposal kedua dengan kode CF010 yaitu terdapat 3 alternatif A, B, dan C masing-masing mengalir ke Sungai Molecumne, Snodgrass, Slough, dan South Fork Molecumne River. Ya, keuntungannya dapat dilihat sebagai berikut: meninggalkan 4.000 CFS di Sungai Sacramento dari Hood ke Kota Locke, konsep tidak menggunakan mengurangi biaya konstruksi, mengurangi dampak lingkungan. Nah, ini kerugiannya sendiri apabila menggunakan alternatif, pengurangan manfaat untuk mengekspor kualitas air, dampak besar terhadap publiknya, dampak terhadap hidrolika delta cross-nya. Nah, ini untuk dari alternatif masing-masing proposal dengan kode CF01010 alternatif A, B, dan C dapat dilihat biaya-biayanya sebagai berikut. Nah, ini untuk value improvement report-nya untuk function-nya hanya di maintain dan pengeluarannya juga terjadi pengurangan. Nah, ini biaya total ya tadi yang disebutkan dan pesannya yaitu struktur intake di utara Walnut Grove loh. Nah, selanjutnya proposal ketiga dengan kode CF015 yaitu mengalihkan 4.000 CFS air dari Sungai Sacramento untuk dipindahkan ke South Fork di Sungai Mokelumne di utara pertemuannya dengan Beaver Slough. Untuk keuntungannya itu tidak ada ikan yang mengalir di bagian hilir layar, tidak memerlukan rak sampah, terdiri dari satu jembatan di jalan umum di intake, air dialihkan tanpa mengalir selama 12 mil tambahan. Nah, kerugiannya kualitas air menurun, pembangunan right of way lebih mahal, sedikit di luar batas ROD, konstruksi sipon menjadi lebih sulit, harga saringan yang mahal, selanjutnya konstruksi layar juga akan sulit. Nah, ini untuk perkiraan biayanya 316 juta dolar.
Nah, ini value improvement report-nya sendiri tidak ada yang pada proposal ini tidak dilampirkan, hanya saja cost saving-nya saja itu 316 juta dolar. Nah, ini untuk pesannya yaitu alihkan di Georgian Slough dan saluran potong melintasi Pulau Staten ke Southport. Selanjutnya itu proposal F19 yaitu memberikan pengalihan di beberapa lokasi memiliki kapasitas pengalihan pengagungan hingga 4.000 CFS. Nah, ini untuk keuntungan dari konsep alternatifnya, desain standar yang telah terbukti, kemungkinan biaya yang lebih rendah, pemeliharaan lanskap yang ada, menjaga situs food, meninggalkan lebih banyak aliran di bagian sungai Sacramento, saluran pengangkut akan menjadi lebih pendek untuk ukuran air untuk selanjutnya mengurangi atau menghilangkan proses pemompaan, fleksibilitas keandalan yang lebih besar, dan memungkinkan variasi dalam sirkulasi delta, pemilihan lokasi yang akan lebih banyak. Nah, ini kerugiannya sendiri yaitu kemungkinan pembesaran saluran yang ada, mungkin kan lebih banyak air, biaya operasional dan maintenance yang lebih besar. Nah, ini untuk perkiraan biayanya, yaitu untuk site 1 sebesar 60 juta dolar, site 4 dan 5 49 juta dolar, site 2 dan 3 sebesar 57 juta dolar, site 1A sebesar 52 juta dolar, dan site 6 sebesar 55 juta dolar. Nah, ini untuk value improvement report-nya, di mana functionnya sendiri bertambah, tapi pengeluarannya, resource-nya itu berkurang. Nah, ini masing-masing total yang tadi sudah disebutkan, dan pesan dari tim VI-nya yaitu alihkan di beberapa lokasi, pertimbangan kapasitas saluran penerima hilir dalam mencari, mengubah, dan mengalihkan. Nah, ini selanjutnya proposal F38 yaitu dilakukan pemugaran gerbang pada DCC existing lalu meningkatkan kapasitas pengalihan pada DCC. Nah, ini konsep keuntungannya yaitu pemugaran gerbang DCC yang ada akan menambah keandalan, meningkatkan kapasitas pengalihan DCC, memperbaiki alternatif selanjutnya berpotensi untuk penyaringan seluruh desisi dan menyadari manfaat ikan. Nah, selanjutnya untuk kerugiannya sendiri, luasnya hilir perbaikan saluran yang diperlukan untuk mengakomodasi peningkatan desisi tidak diketahui secara biayanya. Selanjutnya yaitu dapat mengakibatkan perubahan yang cepat pada ketinggian permukaan air hilir yang dapat merugikan baik saluran hilir maupun pengguna airnya. Nah, ini untuk perkiraan biayanya apabila menggunakan 12.000 CFS fees, ini sebesar 369 juta dolar, 4.000 CFS 140 juta dolar. Nah, ini untuk value improvement report-nya, function-nya hanya di-maintain, tapi resource-nya, pengeluaran biayanya dapat berkurang. Nah, ini total biayanya. Selanjutnya, untuk pesan dari tim VI-nya itu meningkatkan kapasitas pengalihan delta cross channel dan menambahkan layar ikan. Nah, ini selanjutnya proposal DF01 yaitu saringan ikan di sungai yang diusulkan mencakup saringan sepanjang 1.200 kaki dengan kedalaman 20 kaki sehingga dapat memberikan kecepatan pendekatan sebesar 0,2 fps. Nah, ini keuntungannya yaitu puing tetap berada di sungai dan melewati hilir, tidak diperlukan pemompaan, ikan dapat ditangani dan mereka tetap berada di sungai. Nah, ini kerugiannya yaitu lebih sulit mempertahankan keseragaman kecepatan di muka layar, memungkinkan pemeliharaan yang lebih, konstruksi yang memerlukan waktu, biaya yang tinggi, dan cover dam yang diperlukan lebih besar. Untuk perkiraan biayanya sendiri tidak dilampirkan pada proposal ini. Selanjutnya untuk value improvement report-nya yaitu untuk function-nya bertambah dan biayanya bertambah, dan cost saving summary-nya juga tidak terdapat. Dan ini pesannya yaitu layar pelat vertikal di sungai. Nah, selanjutnya proposal DF27 ukuran dibuat lebih kecil untuk melindungi bagian stasiun pompa dari banjir. Nah, ini untuk keuntungan yang menimbulkan embaimen di sungai, dapat juga diterapkan pada layar konsep asli, dapat diterapkan pada tepi sungai, menjaga struktur yang penting di sisi kering tanggul, memenuhi syarat Dewan Reklamasi Negara. Selanjutnya, menjaga konsisten dengan desain garis aliran dari box gorong-gorong. Nah, ini untuk kerugiannya yaitu perlu setujuan dari Badan Reklamasi Negara dan Korps Insinyur. Perkiraan biayanya pun tidak dilampirkan pada proposal ini. Nah, ini value improvement report-nya yaitu function-nya bertambah dengan biayanya berkurang, tapi tidak dilampirkan biayanya ini. Selanjutnya untuk pesannya itu menyediakan tempat sampah dan gerbang kepala di sungai sisi tanggul dan tempatkan struktur intake di sisi darat.
Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari proposal-proposal yang tadi telah saya sebutkan, yaitu pertama, pembangunan kanal TDF merupakan langkah baik, namun dalam pelaksanaannya kanal TDF ini bukan memberikan solusi yang paling disukai. Karena pembuatan alinyaman pada kanal TDF ini untuk membuat saluran membutuhkan biaya yang sangat besar. Beberapa lokasi juga memerlukan pengalihan secara substansial agar mengurangi biaya. Kedua, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengalihkan banyak air di delta cross channel, di mana diyakini akan memiliki pengaruh air yang bersih yang sama pada pengurangan salinitas dengan biaya yang lebih ekonomis. Selanjutnya, tim studi VE mengevaluasi baik di layar ikan kanal maupun di layar sungai, menyarankan bahwa di sungai memiliki beberapa keuntungan yang pasti untuk kelangsungan hidup ikan, tapi biayanya sangat tinggi. Oleh karena itu, tim VE merekomendasikan layar berbentuk V dalam kanal. Nah, kesimpulannya tadi yaitu tim VE menyarankan bahwa harus terdapat saluran yang baru menyediakan penghalang ikan untuk mencegah ikan bermigrasi ke hulu sungai. Nah, dengan berakhirnya, ini kesimpulan terakhir, maka dengan berakhirnya kesimpulan ini, maka berakhir pula presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.